Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Hello everyone, sebelum kalian memulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Let's enjoy this video. Kali ini kami akan membahas mengenai upaya pencegahan pemanasan global melalui cara 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replan. Submateri yang akan dibahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian 5R, yang ketiga manfaat 5R. Yang pertama pendahuluan. Berdasarkan laporan indeks pertama yang disusun oleh organisasi filantropi Mindero Foundation dan diterbitkan oleh Plastic Waste Makers Index, mereka menemukan bahwa dunia menghasilkan sebanyak 133 juta metrik ton sampah sekali pakai pada tahun 2019. Dan terdapat peningkatan sebanyak 6 juta metrik ton pada 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 2021. Banyaknya sampah di dunia menembus angka 139 juta metrik ton pada tahun tersebut. Hal ini berdasarkan laporan indeks kedua mereka. Selain sampah-sampah yang ada di daratan, sampah yang berada di perairan juga cukup mengkhawatirkan makhluk bumi sekarang ini. Sampah plastik tersebut ada yang bisa terurai dan ada yang tidak. Jikapun ada, hal tersebut memerlukan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai kembali ke bumi. Akibatnya, 57% sampah yang ditemukan di pantai berupa sampah-sampah plastik. Ditemukan sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra. Bahkan, kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter. Data tersebut merupakan gambaran dari kondisi sampah yang ada di dunia. Lalu, bagaimana kondisi sampah yang berada di Indonesia sendiri? Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, Indonesia dikabarkan menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, yaitu mencapai angka sebesar 5,4 juta ton per tahun, atau setara dengan 14% dari total produksi sampah itu sendiri. Dan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2022, jumlah sampah di Indonesia sebanyak 18,30 juta ton per tahun. Di mana itu termasuk dengan pengurangan dan penanganan sampah yang sudah dilakukan. Pengurangan sampah mencapai 4,89 juta ton per tahun, dan penanganan sampah mencapai 9,25 juta ton per tahun. Selain sampah, polusi udara juga menjadi problematika Indonesia. Polusi Indonesia pada tahun 2022 dilaporkan menjadi yang terburuk ke-26 secara global dan merupakan peringkat pertama yang terburuk di Asia Tenggara. Hal itu bisa kita lihat dan rasakan sendiri secara langsung. Walau begitu, kualitas udara di Indonesia itu sudah sedikit membaik dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Lantas, bagaimanakah upaya kita dalam mencegah hal-hal yang disebutkan tadi agar tidak semakin memburuk? Caranya sesederhana mengelola sampah. Tapi, bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang baik dan benar? Upaya yang dapat dilakukan adalah pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui cara 5R. 2. Pengertian 5R. R yang pertama, yaitu reduce atau pengurangan. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan suatu barang yang tidak bisa atau sulit terurai secara alami. Contohnya adalah mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, sarung tangan plastik, botol plastik, dan lain-lain. R yang kedua adalah reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah suatu kegiatan menggunakan kembali suatu barang dengan fungsi yang berbeda. Contohnya adalah menggunakan kembali ban bekas sebagai pot bunga, menggunakan kembali botol bekas sebagai tempat pensil, dan lain-lain. R yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali suatu barang bekas menjadi barang yang baru. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas seperti gelas plastik menjadi tas belanja, dan lain-lain.
R yang keempat yaitu replace atau penggantian. Replace adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang dengan barang yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, mengubah penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tote bag yang bisa digunakan berkali-kali, dan lain-lain. 5. Replant atau penanaman kembali. Replant adalah kegiatan menanam kembali tumbuhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri. Contohnya adalah melakukan kegiatan reboisasi hutan, penanaman tumbuhan mangrove di pinggir laut, dan lain-lain. Manfaat 5R. 1. Menghemat energi. Pemanfaatan sampah menjadi sebuah energi baru dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi tersebut tentunya sangat beragam, seperti bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti fermentasi kotoran ternak yang kini sudah dimanfaatkan menjadi biogas sebagai bahan bakar, pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan lain-lain. 2. Mengurangi pencemaran. Membuang sampah di sungai tentu saja akan mencemari sungai itu sendiri, serta dapat merusak ekosistem yang ada di sana. Sehingga salah satu upaya yaitu replant sangat dibutuhkan pada kasus ini. Penanaman tumbuhan seperti tumbuhan mangrove dapat membantu mengurangi pencemaran yang terjadi di sungai tersebut. Selain itu, menanam lebih banyak pohon juga dapat membantu mengurangi pencemaran udara yang ditimbulkan dari adanya asap kendaraan dan asap pabrik. Karena pohon dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen atau O2. 3. Menghemat sumber daya alam. Manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga ketersediaan bahan alam terawat dengan baik dan tetap stabil. Seperti contoh, satu pohon dapat menghasilkan 2 pak tisu, sedangkan di sisi lain, satu pohon dapat menghasilkan oksigen dan menghidupkan 3 orang. Maka hal ini akan membuat kita sadar bahwa tisu yang kita gunakan selama ini telah mengurangi kadar oksigen di bumi. Jadi, kita bisa mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan atau kain serbet. Contoh lainnya yaitu mengganti pemakaian gas alam dengan biogas yang terbuat dari limbah organik yaitu kotoran ternak. Hal tersebut tentu dapat menghemat ketersediaan gas alam yang tersisa di bumi ini. 4. Mencegah terjadinya bencana alam. Membuang sampah sembarang ke sungai dapat mengakibatkan penyumbatan aliran sungai sehingga terjadi banjir. Sedangkan penebangan pohon di hutan secara liar tanpa adanya penanaman kembali akan mengakibatkan tanah longsor. Pengelolaan sampah yang baik dengan 5 cara tadi dapat membuat kita terhindar dari bencana alam, 2 diantaranya yaitu banjir dan tanah longsor. 5. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah bila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat. Coba Anda bayangkan ketika di dunia ini semua sampah-sampah terkelola dengan baik. Wah, pasti kita bisa leluasa menghirup udara yang bersih dan nyaman. Kita juga jadi terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti diare, tifus, disentri, dan lain-lain. Mencegah pemanasan global. Pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan tingkat polusi semakin tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Pengolahan sampah dan lingkungan melalui 5 cara tadi dapat mengurangi polusi yang ada, sehingga bumi tetap aman dan terjauh dari global warming. Seperti contoh, penggunaan pupuk dari bahan kimia dapat menghasilkan gas nitrogen hidroksida atau N2O. Sehingga kita bisa mengalihkan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik yang lebih aman. Selain itu, dengan membakar sampah plastik dan sampah organik seperti daun kering, tentu saja beresiko untuk meningkatkan gas karbon dioksida atau CO2, sehingga akan menimbulkan pemanasan global yang semakin parah. Jadi, kita dapat mengalihkan pembakaran sampah dengan cara reduce, reuse, release, dan replace. Itulah tadi pembahasan kami mengenai 5R, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah! Ba